Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pulau Anambas dengan saya Tami Nur Hadi dari SMP Negeri 1 Jumaja. Saya Delva Susanti dari SMA Negeri 1 Jumaja. Dan saya Mimi Sutri dari SMK Negeri 3 Anambas. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait dengan coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Bu Delva, cerah kali hari ini, Bu. Alhamdulillah, Pak. Sehat, Bu ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, Bu Delva, terkait dengan kegiatan coaching kita pada hari ini, perlu saya sampaikan selaku saya sebagai pengamat, tentunya dalam pelaksanaan coaching nanti hal-hal yang perlu kita perhatikan seperti yang Bu Delva sudah pahami, bagaimana Ibu menghadirkan diri secara seutuhnya di saat berhadapan dengan coaching. Dan di sini juga Ibu mengupayakan untuk menjadi pendengar yang baik. Bukan demikian, Ibu? Iya, Pak. Benar. Dan yang paling penting adalah setiap pertanyaan yang Ibu sampaikan nanti ke coachingnya itu tentunya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu berbobot ataupun menggali berbagai informasi yang ada pada coaching sendiri. Dan tidak kalah penting, Ibu Delva, teknik dalam pelaksanaan coaching seperti yang sudah kita pelajari, yaitu kita akan menggunakan teknik dengan rasa dan menerapkan alur tirta. Tujuannya tidak lain adalah untuk bagaimana proses coaching yang berjalan itu berjalan dengan teratur dan tujuan-tujuan yang Bu Delva ingin gali dengan coaching nanti dapat tersampaikan ataupun terwujud dengan sebaik-baiknya. Jelas seperti itu, Bu Delva, ya? Ya, jelas, Pak. Oke, kalau begitu selanjutnya sebelum kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh, Bu Delva, ya? Tentu boleh, Pak. Boleh, ya. Oke, terkait dengan pelaksanaan coaching nanti, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik, Pak. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua hal. Yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot nantinya agar bisa menggali potensi dari coach saya tersebut sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapinya bisa teratasi dengan baik, gitu, Pak. Luar biasa, Bu Delva. Dalam hal ini saya sebagai pengamat juga sudah punya konsep pemikiran yang bahwa setiap pelaksanaan nanti sudah terekam ataupun wawasan yang Bu Delva miliki itu sudah cukup maksimal terkait dengan pelaksanaan coaching yang akan Ibu laksanakan nanti, tentunya dengan mendengarkan dan menghadirkan diri secara seutuhnya. Nah, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coaching nanti? Ya. Bagian kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif, Pak, supaya saya bisa menggali kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh coach saya tersebut sehingga coach tersebut bisa menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapinya itu. Pokoknya dia bisa menemukan solusinya, seperti itulah, Pak. Iya, intinya kunci utama yang saya dapatkan dari apa yang Bu Delva sampaikan itu bagaimana kita mendengarkan secara aktif dan tentunya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menstimulus coach ini agar dia membuka informasi ataupun terbuka dengan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Demikian, Bu Delva, ya. Bu Delva, semoga dari indikator yang sudah tersampaikan ataupun Bu Delva sampaikan tentunya dengan alur tirta dan dengan teknik rasa nanti pelaksanaan coaching itu kita harapkan akan berjalan dengan sesuai dengan tujuan-tujuan yang Bu Delva inginkan, dan berikut juga coach akan merasa hal yang kegiatan kita lakukan ini itu berdampak positif
ataupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi ini akan memunculkan solusi-solusi yang terbaik tentunya. Seperti itu Bu Delva ya? Iya Pak. Oke, baik Bu Delva, silahkan dimulai untuk pelaksanaan coaching. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Delva. Ya, selamat pagi Bu Mimi. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Cuman agak sedikit mengganggu nih pikiran saya nih, Bu. Kenapa Bu? Apa itu? Ya, begini, Bu. Saya cerita ya, Bu ya. Boleh. Jadi gini, saya punya anak didik itu ada satu di kelas 11. Itu akhir-akhir ini dia beberapa kali tidak ikut pelajaran saya, Bu. Nah, ketika saya tanya teman-temannya tadi masuk Pak, tapi ketika pas pelajaran saya tuh dia tidak masuk kelas gitu, Bu. Gitu. Jadi Bu Mimi sekarang ini lagi gundah gulana lah istilahnya seperti itu ya. Karena ada peserta didik atau siswa Bu Mimi yang kurang termotivasi dalam pembelajaran yang Ibu berikan. Seperti itu ya Bu Mimi ya. Iya, Bu. Iya. Terus anak tersebut melakukan sikap seperti itu, intensitasnya seperti apa itu Bu Mimi? Apakah secara terus menerus atau ada waktu-waktu khususnya, misalnya di waktu siang atau jam-jam terakhir atau bagaimana Pak Bu Mimi? Iya, Bu. Jadi gini, Bu, ketika saya tanya teman-temannya tidak tahu alasannya anak ini itu apa gitu. Nah, terus kemudian saya tanyakan, ketemu sama anaknya, saya panggil, kenapa kamu kok nggak ikut pelajaran Ibu gitu. Nah, anak ini nggak mau menjawab, Bu, diam saja. Kemudian ya pokoknya itu, Bu, gitu jawabannya nggak jelas gitu, Bu. Terus saya juga bingung ini gimana menyelesaikannya. Anaknya saya tanya nggak mau menjawab, teman-temannya juga nggak tahu. Yang ini jadi beban pikiran saya, Bu. Begitu. Jadi Bu Mimi, anak ini apakah dengan Ibu Mimi saja seperti itu, ataukah dengan guru-guru lain atau mata pelajaran lain juga seperti itu Bu problemnya? Kalau dengan pelajaran, iya kan saya tanya di ruang guru tuh, teman-teman saya itu ketika saya tanya, ini anak kok pelajaran saya beberapa kali nggak ikut di akhir-akhir pelajaran. Terus ada yang nyaut, lah pelajaran saya ini Bu ikut, anaknya aktif kok gitu. Nah, jadi saya juga bingung gitu, Bu. Jadi Bu Mimi kalau seperti itu kira-kira Ibu Mimi sudah menelusuri tidak penyebab dari permasalahan anak ini seperti itu kenapa? Jadi mungkin anaknya ini ya kan kalau yang saya tanya sama teman guru-guru itu pelajaran olahraga itu dia sangat aktif kan, Bu. Nah, jadi saya tanya mungkin anak ini suka olahraga kali, Bu, atau mungkin juga anak ini sukanya yang banyak geraknya gitu, Bu. Kalau di bahasa Indonesia kan nggak banyak geraknya, paling terus kemudian di kelas saja mungkin gitu, Bu. Tapi kalau olahraga kan di lapangan gitu. Terus mereka lari-lari kemudian gerak-gerak gitu, Bu. Jadi itu mungkin anaknya itu, Bu, suka gerak-gerak mungkin, Bu. Kalau dari mapel, Bu Mimi ngajar apa? Bahasa Indonesia ya. Kalau dari mapel bahasa Indonesia itu kira-kira kenapa itu, Bu? Kenapa dia tidak, anak ini memang tidak tertarik gitu untuk belajar bahasa Indonesia? Apa yang membuat dia tidak termotivasi seperti itu? Mungkin strategi pembelajaran ya, Bu. Mungkin nanti saya harus meningkatkan strategi pembelajaran yang bervariasi mungkin ya Bu ya. Ya, bagus sekali Bu Mimi. Memang untuk membuat anak itu termotivasi dalam pembelajaran, kita harus membuat metode ataupun strategi pembelajaran yang bervariasi ya Bu Mimi ya. Nah, kemudian Bu Mimi, kira-kira kondisi ideal yang seperti apa yang diharapkan dari anak tersebut? Iya, jadi anak ini kan mungkin suka yang gerak-gerak ya, Bu. Mungkin siswa ini gaya belajarnya itu kinestetis ya, Bu. Jadi mungkin nanti dalam pembelajaran saya berikan sebuah proses dan konten kali, Bu. Pembelajarannya dan produknya itu yang dapat mencakup anak-anak yang gaya belajarnya kinestetis. Begitu mungkin dengan praktik.
atau mungkin yang lain seperti pembelajaran sesekali di luar kelas gitu Bu. Di lapangan mungkin nanti saya buat pembelajarannya gitu Bu. Iya. Gitu. Jadi untuk meningkatkan motivasi dari belajar dari siswa tersebut, Bu Mimi ingin membuat pembelajaran yang bervariasi ya Bu Mimi ya, baik itu dari segi kontennya ya, atau kemudian metodenya ataupun model pembelajaran yang bervariasi ya Bu Mimi ya. Nah itu. Kemudian kira-kira ada tidak metode yang sudah pernah Ibu lakukan selama Bu Mimi mengajar di kelas itu yang sudah berhasil lah Bu Mimi lakukan sehingga membuat anak-anak itu benar-benar termotivasi untuk belajar gitu? Mungkin yang sudah saya buat ya Bu. Iya, yang sudah pernah lah. yang sudah saya buat dari pasif menjadi aktif seperti itu. Iya, saya pernah buat anaknya itu dengan metode alam Bu. Metode alam. Jadi anak-anak itu saya suruh melihat di lingkungan sekitar, tapi itulah tadi masalahnya Bu, saya tidak membawa anak itu keluar kelas gitu, hanya melalui imajinasi gitu Bu. Tapi ada anak-anak itu sebagian aktif dia di kelas itu. Nah, nanti siswa ini jadi saya juga bingung menerapkannya. Gitu. Jadi Bu Mimi berkolaborasi dengan alam ya, alam kita jadikan sebagai sumber pembelajaran salah satunya itu ya. Terus Bu Mimi kalau kita rating dari angka 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilan metode dengan menggunakan metode itu biasanya ditempatkan dalam posisi rating yang keberapa itu Bu Mimi? Sepertinya di rating ke-6 kayaknya gitu. 6 Bu. Bisa Bu Mimi jelaskan rating ke-6 itu maksudnya seperti apa itu Bu Mimi ya? Ke-6 ya Bu ya. Berarti anak itu sudah mau berimajinasi, cuman sepertinya nanti akan saya rubah metodenya dari konten supaya lebih naik 2 tingkat gitu, sampai ranking 8 lah Bu, supaya anak-anak itu bisa aktif semuanya gitu. Iya, memang kalau kita ingin meningkatkan minat atau motivasi belajar dari siswa itu, kita harus memang memberikan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat atau kebutuhan dari peserta didik itu ya Bu Mimi ya. Nah kemudian selanjutnya Bu Mimi, apa rencana Ibu Mimi ke depannya untuk lebih meningkatkan motivasi dari belajar anak tersebut? Ya, untuk meningkatkan motivasinya Bu, mungkin saya nanti akan berkoordinasi dengan wali kelasnya Bu. Wali kelas, misalkan anak tersebut sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, tapi ternyata anak tersebut mungkin masih belum ada perubahan, maka nanti saya akan juga koordinasi dengan wali kelas dan guru BK serta kepala sekolah Bu. Oke, jadi siapa Bu Mimi yang bisa membantu kegiatan itu supaya kegiatan yang sudah Bu Mimi rencanakan itu berjalan dengan lancar? Saya bisa koordinasi dengan wali kelasnya Bu, wali kelas, guru BK, dan juga kepala sekolahnya Bu, serta teman-temannya. Iya, memang untuk melaksanakan itu kita harus berkolaborasi ya Bu Mimi ya, dengan rekan guru, dengan kepala sekolah, begitu juga dengan siswa kita dan semua stakeholder yang ada di sekolah ya Bu Mimi ya. Nah kira-kira Bu Mimi berapa lama yang Bu Mimi butuhkan waktu untuk melaksanakan kegiatan yang sudah Bu Mimi rencanakan itu? Saya akan mulai dari pembelajaran minggu pertemuan selanjutnya Bu, minggu depan Bu akan saya coba Bu melaksanakannya Bu. Berarti secepatnya Bu Mimi ya. Terus Bu Mimi kemudian komitmen apa yang harus Bu Mimi lakukan agar rencana itu memang benar-benar terlaksana dengan baik? Komitmen ya Bu, saya harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi secara kontinu Bu, kontinu agar anak-anak juga bisa terfokus dengan apa yang sudah saya sampaikan, serta selalu berkolaborasi dengan wali kelas, teman-temannya dan juga kepala sekolah. Oke, baik Bu Mimi, kira-kira ada tidak dukungan dari pihak lain yang Bu Mimi butuhkan untuk terrealisasinya kegiatan yang Bu Mimi rencanakan ini? Pasti ada Bu, seperti rekan sejawat,
wali kelas, kepala sekolah, dan warga sekolah, dan sarana dan prasarana Bu. Gitu. Oh iya, berarti Bu Mimi membutuhkan dukungan dari semua warga sekolah lah ya Bu Mimi ya. Iya, Kita Bu. saling berkolaborasi ya agar terlaksana dengan baik ya, seperti itu ya Bu Mimi ya. Kemudian semoga Bu Mimi, semoga apa yang sudah Bu Mimi rencanakan itu berjalan dengan lancar ya Bu Mimi ya. Nah, kemudian Bu Mimi, bagaimana perasaan Bu Mimi setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi Bu Mimi? Iya, perasaan saya agak lega ya Bu, karena dari obrolan kita tadi unek-unek yang ada di dalam pikiran saya sudah agak sedikit terkeluarkan dan sudah mendapatkan solusinya dari Ibu, dari kita bersama gitu Bu. Syukurlah kalau begitu ya Bu Mimi ya. Ternyata Bu Mimi sudah menemukan gambaran secara umum lah ya bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang Bu Mimi hadapi, khususnya untuk memberikan motivasi kepada peserta Bu Mimi di dalam kelas ya. Iya, Bu. Nah, kemudian Bu Mimi ada lagi kira-kira yang ingin Bu Mimi sampaikan? Mungkin cukup Bu untuk yang hari ini dulu Bu. Nanti misalkan saya sudah melaksanakan rencana saya, kemudian hasilnya seperti apa, nanti kita berbincang lagi Bu. Oke, baik Bu. Saya sangat senang sekali mendengar cerita dari Bu Mimi. Mudah-mudahan untuk di lain waktu kita bisa saling berbagi lagi ya Bu Mimi ya. Ya, Bu. Saya tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Bu Mimi setelah Bu Mimi menerapkan apa yang sudah Bu Mimi rencanakan tadi ya. Oke Bu Mimi, kita cukupkan sampai di sini ya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Terima kasih ya. Baik, Bu Delva, Ya, Pak. sesuai dengan apa yang sudah saya amati dari percakapan Bu Delva dengan selaku coach dengan Bu Mimi yang bertindak sebagai coaching, terkait coaching ini ada beberapa catatan yang sudah saya tuliskan. Namun sebelum saya sampaikan ini, saya ingin menanyakan beberapa hal dengan Ibu terkait dengan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi. Baik Pak, yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Yang mana tadi coaching itu sudah secara terbuka untuk memberikan atau menyampaikan permasalahan yang dihadapi saat ini. Nah, seperti itu Pak. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya lakukan adalah saya sudah melibatkan coaching secara aktif, sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coaching saya tersebut, begitu Pak. Menarik sekali Bu Delva. Di sini perlu saya sampaikan juga, saya punya konsep pemikiran Bu Delva yang bahwa semakin kita dipuji itu semakin banyak juga yang memuja kita. Nah, selesai dengan apa yang saya amati, dalam hal ini mungkin saya kecualikan Bu Delva. Saya harus memuji dengan apa yang sudah Bu Delva laksanakan, itu sangat baik sekali Bu Delva. Terima kasih Pak. Ya. Jadi terkait apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, itu memang sudah menjadi catatan bagi saya Ibu. Catatan itu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan terkait ataupun terbukti ketika Ibu mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan yang Ibu tampilkan. Kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip-prinsip proses kreatif, yang mana Ibu berusaha menggali aktivitas seorang coachee untuk mengeluarkan solusi-solusi terkait dengan persoalan yang sudah dihadapi. Kan itu yang menjadi tolak ukur ataupun tujuan utama dari kegiatan coaching kita ini. Intinya kita coach bukan untuk memberikan solusi dari apa yang kita laksanakan, melainkan bagaimana dengan upaya melalui pertanyaan-pertanyaan kita itu sehingga memunculkan solusi-solusi dari coach itu sendiri. Demikian Bu Delva ya. Iya Pak. Baik,
dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra observasi yang sudah kita laksanakan tadi, yaitu dengan mendengarkan secara aktif, menghadirkan diri secara seutuhnya, berikut juga dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan tidak kalah penting adalah Ibu juga sudah mengaplikasikan bagaimana teknik yang Ibu gunakan dalam coaching tadi itu dengan rasa, dan menggunakan teknik dengan alur tirta. Iya, Bu. Alhamdulillah, gambaran umum dari catatan yang sudah saya dapatkan, Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat luar biasa sekali, Bu Delva. Terima kasih Pak ya. Ini ada pertanyaan terakhir, Bu. Iya, Pak. Jadi berdasarkan coaching yang telah terlaksana tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah terlaksana tadi, Bu? Iya, baik Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh seperti itu Pak. Yang mana tadi saya lihat si coach ini dia merasa ada unek-unek yang akan disampaikannya seperti itu. Seharusnya tadi saya harus menggunakan teknik top Pak, yang sudah kita pelajari itu ya, agar si coach ini dia merasa lebih rileks dan santai untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan atau unek-unek yang masih mengganjal di dalam hatinya itu, seperti itu Pak. Jadi yang ingin saya kembangkan itu ya teknik top seperti itu Pak, kehadiran secara penuh. Iya, baik Bu Delva. Kalau saya amati tadi, memang setiap kegiatan ada indikator-indikator ataupun sub-sub yang mengikat dari apa yang sudah kita realisasikan. Kehadiran Bu Delva sesuai dengan apa yang saya amati tadi itu sudah seutuhnya. Mungkin ada beberapa indikator seperti Bu Delva sebutkan tadi untuk Bu Delva kembangkan, Bu ya. Semoga teknik yang ingin Bu Delva kembangkan itu tentunya seiring berjalannya waktu, banyak praktek yang Ibu lakukan, dan itu juga akan membuat hal tersebut nanti sempurna. Demikian Ibu, karena kesempurnaan itu bukan seutuhnya milik kita, Bu. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kita hanya ikhtiar untuk bisa melakukan yang terbaik. Demikian Bu Delva untuk kegiatan pasca observasi kita hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita ikhtiarkan, Allah jabah juga menjadi amal tentunya bagi kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.